Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan judul ya, perkenalan dulu, saya Ook. Saya pengguna Honda Jazz GT3 tahun 2005. Ini adalah Honda Jazz tahun 2005 generasi awal VTEC ya. Sesuai dengan judul, Honda Jazz itu ndut-ndutan. Saya mau berbagi pengalaman apa aja yang saya rasakan setelah beberapa tahun menggunakan mobil yang cukup signifikan buat keluarga kecil saya. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih awet. Jadi yang pertama, teman-teman pertama rasain dundutan itu harus dibedakan ya, antara dundutan antara dari transmisi sama dari pengapian. Kalau yang pertama dirasakan dundutannya dari pengapian itu ketika kita nanjak atau ketika RPM gede tuh dia suka berbet ya, atau ditarik tuh bukan nyendal-nyendal, beda. Antara pengapian itu biasanya ditarik tuh kayak agak maju mundur dan seperti nyendat gitu loh tarikannya kalau dari pengapian. Nah, kalau dari transmisi itu sangat-sangat berbeda. Ini yang saya rasakan ya. Jazz dudutan ketika nanjak. RPM suka loncat-loncat nggak karuan. Terus apalagi ya? Banyak pokoknya tentang yang saya rasakan itu. Jadi hal yang pertama teman-teman bisa bisa ini cek itu mulai dari pengapian dulu. Kalau businya masih bagus, coilnya masih bagus, berarti bukan dari pengapian. Terus yang kedua langsung masuk ke bagian engine mounting. Karena saya dulu pernah ganti engine mounting yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri sini. Saya buka dulu, lupa malah. Nah, di bawah sini ya ada engine mounting. Itu saya udah pernah ganti. Itu dulu pertama kali saya ganti pakai yang KW, pakai yang biasa yang KW Super nomor 1. Beberapa hari kemudian, seminggu 2 minggu masih udah sembuh. Dundutan itu udah sembuh. Pertama tuh gejalanya emang dari dundutan yang sepele gitu. Pertama ndut, jadi buat nanjak itu kayak pas di tol itu, pas di tanjakan yang ekstrim kayak nyendal gitu. Terus selang beberapa bulan kemudian timbul lagi gejala itu. Saya pikir engine mountingnya itu karena KW jadi harus diganti yang ori. Terus setelah saya ganti yang ori, terus saya lewat tol, saya kecepatan di antara 60 sampai 80 terus ke 100. Itu kalau nanjak suka RPM-nya suka naik turun. Nah, itu terus saya mikir, ini apanya ini nggak beres nih. Terus saya mikir lagi, ganti engine mounting satu set, semuanya dari atas bawah, terus yang ini yang ini kanan ya, kanan sini sama di bawah satu saya ganti. Waktu itu saya bismillah, saya berdoa moga-moga sembuh. Dan timbul lagi tambah parah. Dan dudutannya tuh sampai parah banget. Terus saya pikiran, setelah itu terus saya mikir, buka-buka di YouTube cara kalibrasi matic, terus cara yang teman-teman udah share di YouTube itu saya coba semua, dari kalibrasi matic, bersihin body valve, terus kalibrasi reset ECU, wah semuanya udah saya coba dan hasilnya masih nihil. Akhirnya saya putusin waktu itu kemarin ya, ini belum ada seminggu, ini baru 3 hari ini. 3 hari adalah ganti body valve. Nah, ini adalah body valve yang bekas saya ganti ya. Kondisinya kalau dari fisik nggak bakal kelihatan. Ada 2 kemungkinan yang rusak. Yang pertama adalah saya vonis dari solenoid yang ini, yang sistem penggerak untuk mengatur oli ya, itu sudah lemah atau sudah mati. Makanya kalau pas jalan nyendal. Terus yang kedua bisa jadi dari seal o-ringnya ini udah aus. Itu bisa jadi. Soalnya kemarin jadi nyendal-nyendalnya itu parah banget teman-teman. Iya tuh anjing. Jadi nyendal-nyendalnya itu udah, kalau pas
RPM 1500 di jalan datar aja ya. Jalan datar tuh 1500 RPM itu udah nyendal duduk nggak enak banget. Itu terasa banget dari bawah. Jadi kalau nyendal dari bawah sama atas beda banget. Kalau dari atas itu pas kita tarik bejak ya, kita gasnya bejak tinggi, itu kayak berebet, kayak busi mati gitu. Itu lain. Tapi kalau dari bawah tuh kayak ditendang-tendang dari bawah gitu. Nah, itu nyendal karena transmisi maticnya yang bermasalah, bukan dari transmisinya ya, tapi saya mengalami sendiri adalah ganti body valve. Jadi kemarin saya ganti body valve yang ex Singapura ya, bukan yang original, karena saya waktu itu mikir dulu, coba saya spekulasi ganti yang ex Singapura gimana gitu. Dan begitu saya datang, barangnya langsung saya pasang, dan alhamdulillah saya tes hari pertama itu langsung saya, om ini barangnya bagus, penyakitnya langsung hilang total, sembuh total dari yang namanya RPM naik turun, terus apalagi nyendal, terus punya RPM punya matic jadi enak banget mas bro. Maticnya jadi enak banget, alhamdulillah sembuh. Coba buat teman-teman yang rasain pengalaman seperti saya nyendal gitu, dirasain dulu nyendalnya dari mana. Kebetulan saya udah banyak banget suka dukanya pakai mobil ini, dari dari nyendal bagian pengapian dulu pernah, terus pokoknya intinya yang di bagian transmisi matic ya. Ini saya pengalaman tentang ganti body valve. Itu luar biasa. Rasanya kayak, kalau buat saya kayak matic baru lah gitu. Ya alhamdulillah dapat barang yang bagus juga. Cuma kondisinya waktu itu pas barang datang emang kotor. Jadi ini tips ya buat teman-teman kalau yang suka bongkar sendiri. Kalau begitu datang body valve-nya mau diganti terus barang datang, langsung dicuci aja, dicuci pakai bensin, dibersihin semuanya. Setelah itu baru dipasang. Nah, pas dipasang itu nanti akan timbul. Jadi pas dipanasi, kalau pas begitu dipasang jangan langsung buat jalan. Ditunggu dulu, pindah posisi dari maticnya ya. Kita masuk aja. Jadi ketika teman-teman pertama kali ganti body valve terus dipasang, teman-teman waktu dipanasi transmisi dari P ini pindahkan ke N. Tujuannya adalah untuk sirkulasi oli agar mengisi ke body valve. Nah, kalau sudah nunggu sampai 5 sampai 10 menit kalau kipas sudah mulai, ya ini bukan sebagai acuan untuk kipas bunyi ya. Saya bukan mekanik, saya pemakai. Ini saya pengalaman pemakai Honda Jazz. Oh iya, ada yang lupa. Jadi ini mobil udah jalan di angka 120 ribuan ya. Waktu itu saya gejalanya di kilometer kalau nggak salah sekitar 110 ribu. Jadi ini mobil kan jarang dipakai. Tapi kalau sekali dipakai kadang-kadang tuh muncul penyakitnya itu, suka ndut-ndutan gitu. Kalau ada yang nanya, ini lampu speedometer putih kenapa? Ini saya modifikasi sendiri. Nah, ini cukup rumit ya. Kalau teman-teman mau dibuatin tutorialnya nanti saya buatin kapan-kapan. Terus ada teman juga yang merekomendasikan suruh ngecek ke bengkel ya. Karena saya juga suka bongkar-bongkar mesin dan alhamdulillah ya senang gitu. Saya mencoba untuk sendiri dulu. Sementara saya sambil melihat di YouTube banyak yang sharing masalah tentang transmisi matic Honda Jazz yang sering bermasalah. Dan kebetulan di kilometer yang 110.000 tuh saya udah mulai waktu itu ya RPM-nya suka naik turun. Kalau pas lagi digas harusnya kan RPM stabil tuh di 2000, kadang sampai 3000 turun lagi, 3000 turun lagi gitu, selalu gitu. Kayak ada yang aneh ternyata dari body valve-nya. Terus oli matic juga udah saya kuras waktu itu di angka 110.000 km. Saya kuras 2 galon ya, pakai ori terus. Saya waktu pernah sih sekali dulu banget ya waktu mobil ini masih baru. Ini mobil kebetulan bukan dari tangan pertama saya ya. Saya juga tangan kedua. Waktu itu saya udah bawa ke bengkel, ternyata di bengkel mungkin bisa dibilang bengkelnya ngawur karena dia mengganti oli transmisi Honda Jazz disamakan dengan yang matic biasa.
Waktu itu saya ya udahlah nggak apa-apa sementara, terus habis itu saya langsung belikan yang originalnya Honda CF2. Itu harganya sekitar, kalau di sini ya di Semarang itu 375 kalau nggak salah. Untuk kalibrasi jazz ini sama jazz yang sama-sama VTEC tapi 2007 lain ya. Jadi nggak ada yang namanya pakai kabel jumper. Kalau ini teman-teman bisa cari. Itu cara kalibrasinya simple, nggak perlu dipakai kabel jumper. Kabel jumper. Nah itu tadi. Jadi kalau dipanasi pindah ke N. Terus nanti kalau udah dirasa cukup udah dirasa cukup pemanasannya, teman-teman bisa tes dulu dari R. Itu nanti biasanya akan bunyi agak aneh karena itu bukan rusak ya, tapi itu aneh karena olinya belum masuk semuanya. Jadi dipaksa aja ke R. Nanti kalau udah R nggak ada bunyi berarti bagus. Kemarin saya ada bunyi sedikit karena itu saya rasa karena olinya belum naik ya di body valve. Terus nanti kalau udah R ke D, S, L semuanya dicoba. Kalau udah nggak ada bunyi seperti itu, baru teman-teman tes ke jalan raya. Apalagi ya, nanti kalau teman-teman mau nanya, saya bukan mekanik ya, saya pemakai. Mungkin ada pengalaman juga teman-teman yang ngerasain. Alhamdulillah full pump belum pernah saya bongkar. Jadi tentang transmisi matic nyendal dundutan di tanjakan tuh seperti itu ya yang saya rasakan. Dan alhamdulillah sekarang udah sehat kembali, alhamdulillah. Setelah diganti body valve. Itu harganya sekitar, saya dapat waktu itu harga 500 ribuan. Ada juga yang harganya sampai 1 juta, ada juga yang sampai harganya karena keterbatasan waktu itu, keterbatasan dana yang sudah meluber banyak. Saya pikir coba yang 500 ribuan. Ternyata emang saya pikir mungkin dengan harga yang 500 ribuan seperti itu kondisinya mesti kotor tuh. Dan ternyata benar. Kondisinya memang ya kotor, terus harus dicuci semuanya. Mungkin berbeda dengan yang 1 juta. Kalau yang 1 juta tuh bener-bener dijamin ini barang super normal katanya. Cuma saya waktu itu ambil, belum ada seminggu, ini baru 3 hari nih. Hari Kamis tuh kemarin saya pasang, ini hari Minggu, 3 hari ya. Oke, buat teman-teman semuanya yang suka video ini silahkan like supaya teman-teman yang lain bisa juga dapat dapat pengalaman yang saya rasakan, bisa dapat infonya. Komentar silahkan di bawah yang seputar tentang pengalaman aja ya, karena saya bukan mekanik, saya pemakai juga, tapi saya juga senang bongkar mesin sendiri asal masih dalam tahap ya individu, masih enak lah gitu. Tapi kalau udah yang berdalam-dalam saya nggak bisa nyerah. Oke gitu teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Saya Ok Hermanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.